Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, ikhwani wa akhwati, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terhadap sebuah kitab yang berjudul Adabu Thalibil Ilm, di mana kita membahas tentang sejumlah adab penting yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya seorang penuntut ilmu menjaga kemurnian orientasinya dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah, dan karena itu seorang penuntut ilmu harus berjuang sungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang merusak orientasi itu, seperti penyakit riya dan sum'ah. Nah, selain menjaga keikhlasan niat, keikhlasan motivasi dan orientasi dalam amal soleh kita, khususnya dalam menuntut ilmu, maka hal lain yang selanjutnya penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah kesanggupan dan kemauan yang kuat untuk selalu konsisten mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa diistilahkan sebagai ittiba'u an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittiba', mengikut kepada petunjuk dan pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba' atau mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan konsekuensi logis dari kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan konsekuensi logis dari usaha kita untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik, teladan yang terbaik bahkan. Tentu pesan Allah Subhanahu wa taala ini bukan pesan yang kita dengarkan begitu saja, tetapi pesan ini ada konsekuensinya. Oke, kalau Nabi SAW adalah teladan terbaik, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu kewajiban kita adalah meneladaninya. Dan salah satu konsekuensi meneladani itu adalah dengan ittiba', mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tentu saja mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita jangan berpikir bahwa, misalnya sebagian orang berpikir bahwa dengan hanya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup untuk membuktikan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak betul. Sekedar berselawat itu sama sekali tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Karena itu
sekarang kita punya 2 I. I yang pertama adalah ikhlas yang sudah kita bahas. I yang kedua adalah ittiba. Jadi seorang penuntut ilmu harus ikhlas, kemudian harus ittiba. Ikhlas itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Dan I yang kedua yaitu ittiba, mengikuti Nabi SAW, itu sebagai konsekuensi dari syahadat kita bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini ada 5 pesan penting yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim terkait dengan kewajiban penuntut ilmu untuk selalu ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Pesan pertama, kata beliau, fittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'adatud dunya wal akhirah. Ittiba' Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya kita tidak mungkin bisa bahagia di dunia dan akhirat kecuali ketika kita mengetahui, memahami petunjuk dan panduan yang benar untuk bahagia dunia dan akhirat. Nah, siapa yang menyampaikan petunjuk dan panduan bahagia dunia dan akhirat itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah para nabi dan rasul, yang dalam hal ini penutup para nabi dan rasul, pamungkas para nabi dan rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian patuh taat kepadanya, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Dan siapa yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka dia akan bahagia dunia dan akhiratnya. Dan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, sa'adatul ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah. Sa'adatul ibad, kebahagiaan para hamba, fi ma'ashihim, di kehidupan dunia mereka, wa ma'adihim, dan kehidupan akhirat mereka, itu hanya bisa didapatkan bittiba'ir risalah, dengan mengikuti risalah. Risalah apa maksudnya? Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin manusia itu bahagia kecuali dengan mengikuti risalah, panduan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang notabene panduan itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang menciptakan seluruh manusia ini, yang paling tahu apa yang paling tepat untuk kita manusia, yang paling tahu apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati. Nah, persoalan kita manusia di dunia ini sejak dahulu sampai sekarang, kita selalu keliru atau seringkali keliru dalam mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Karena itu kita keliru pula untuk mencari sumber kebahagiaan itu. Kita mendefinisikan kebahagiaan itu pada harta. Maka kita sibuk mencari harta karena kita pikir itulah sumber kebahagiaan.
Ternyata setelah memiliki harta, hanya sedikit yang bahagia. Kebanyakan manusia kemudian menjalani hidup yang gersang, yang kering kerontang di tengah berlimpahnya harta, benda untuk mereka. Ada yang berpikir kebahagiaan itu sumbernya adalah pangkat dan jabatan. Tapi setelah dia mendapatkan pangkat tertinggi, jabatan tertinggi, kedudukan tertinggi, dihormati manusia, kemana-mana kalau berkunjung akan dihamparkan karpet merah, tapi ternyata itu tidak membahagiakan, justru menggelisahkan. Ada yang berpikir kalau wajahnya rupawan, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, maka dia akan bahagia. Ternyata ya, lalu kemudian dia karena merasa wajahnya tidak rupawan, maka dia misalnya melakukan operasi plastik. Ternyata setelah wajahnya rupawan, hidupnya malah semakin galau. Maka begitulah manusia berusaha mencari sumber kebahagiaan itu di mana, tetapi mereka selalu salah. Kenapa? Karena mereka melupakan panduan kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa kebahagiaan para hamba di dunia dan akhirat itu hanya bisa didapatkan dengan mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan kedua tentang ittiba, kata beliau, akmalun nas tauhidan akmaluhum ittiba'an lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah manusia yang paling sempurna ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana beliau beribadah, mengikuti bagaimana beliau membersihkan tauhid, bagaimana beliau menjauhi syirik, memerangi kesyirikan, ya, maka kita juga insya Allah akan menjadi orang yang sempurna tauhidnya, menjadi orang yang baik tauhidnya, lurus tauhidnya. Kenapa? Karena sejak semula kita memang punya spirit untuk mengikuti Nabi SAW. Sehingga meskipun tradisi yang ada di sekitar kita, meskipun pandangan-pandangan orang-orang yang kita hormati itu mengkondisikan kita untuk melakukan kesyirikan misalnya, maka kita akan tinggalkan. Kenapa? Karena dalam pandangan kita ajaran Nabi SAW lah yang paling wajib untuk kita dahulukan, paling wajib untuk kita kedepankan. Nah, itu ciri orang beriman adalah bahwa kalau sudah Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, maka itulah yang jadi pegangan kita. Kita tidak akan berusaha lagi untuk menakwilkan misalnya, atau mencari celah ya untuk bermuslihat ya, supaya tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena spirit kita sejak awal adalah pokoknya apa yang Nabi sampaikan itulah yang jadi pegangan. Maka semakin sempurna ittiba kita kepada Nabi SAW, maka semakin sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waman fatahu juz'un minal ittiba' fatahu juz'un minat tauhid. Karena itu sesuai dengan kurangnya
bagian ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itu pula berkurangnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau katakanlah ittiba kita berkurang 50%, maka tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan berkurang sesuai dengan itu. Jadi ini antara ittiba dengan tauhid ya, itu memiliki korelasi ya, dan hubungan yang sangat penting. Karena itu tidak mengherankan kalau misalnya kita melihat fenomena di sebagian umat Islam ya, meskipun berkoar-koar di majelis-majelis mereka meneriakkan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tetap melakukan ritual-ritual yang bernuansa syirik, bahkan ya, melakukan ritual-ritual yang bernuansa syirik ya, melakukan ziarah-ziarah yang seringkali ziarah-ziarah itu perbedaannya dengan kesyirikan atau jarak antara ziarah-ziarah itu dengan kesyirikan sudah sedemikian tipisnya ya, sehingga kita seringkali tidak bisa membedakan orang-orang ini meminta kepada Allah atau meminta kepada makhluk ya, sering terjadi seperti itu. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan kurangnya, minimnya komitmen kita untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal mentauhidkan Allah, dalam hal menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kullama kana ar-rajulu atba'a li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana a'zama tauhidan lillah wa ikhlasan lahu fid din. Ya, semakin seseorang itu ittiba, mengikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula tauhid dan keikhlasan orang itu dalam beribadah, dalam menjalankan agama ini. Ini satu kaidah penting untuk kita. Semakin kita ittiba ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan seperti itu. Jadi semakin orang itu tunduk pada sunnah Nabi SAW, maka semakin besar pula tauhidnya kepada Allah. Nah, semakin orang menjauh dari itu, semakin kurang ittiba kita kepada Nabi SAW, maka agama kita ini pun semakin berkurang. Ya, tauhid kita ini pun akan semakin berkurang kualitasnya, menurun kualitasnya. Kenapa? Karena kualitas ittiba kita juga menurun dan berkurang. Ya. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa idza ba'uda an mutaba'atihi naqasa min dinihi bihasabi dzalik. Semakin orang itu jauh, ya, semakin orang itu jauh dari lingkaran ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agamanya, ya, komitmen beragamanya, komitmen tauhidnya juga akan ikut berkurang, ya, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga tentang ittiba, kata beliau, kana sahabah radhiyallahu anhum yattabi'una hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an imanin wa yaqinin rasikhin. Nah, ini penting. Bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi SAW? Ya, bagaimana kondisi dan situasi hati kita seharusnya ketika kita ittiba
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, kata beliau radhiyallahu anhum, itu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan penuh keimanan dan keyakinan yang sangat mengakar, yang sangat kuat terhunjam ke dalam hati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya para sahabat itu ya, karena keyakinannya, keimanannya yang begitu menghunjam di dalam hati, sehingga kepatuhan mereka kepada Nabi SAW itu 100% bulat, sehingga tidak lagi mempertanyakan, tidak lagi mempersoalkan, karena mereka yakin kalau sudah Nabi SAW yang mengatakan, yang menyampaikan, maka itu pasti itulah yang terbaik, itulah yang paling bermanfaat, itulah yang paling besar maslahatnya. Kan itu mereka tidak akan mempersoalkan. Ya. Apalagi misalnya mendiskusikan. Ya. Atau memprotes ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Dikatakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Nabi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, dahulu melarang kami melakukan sesuatu. Melarang kami melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bermanfaat untuk kami. Tetapi kata beliau, wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Namun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat untuk kami. Subhanallah, Masya Allah. Ini cara pandang yang luar biasa yang harus kita miliki. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kita menganggap kita ini lebih tahu apa yang bermanfaat daripada siapapun, apa yang bermanfaat untuk diri kita daripada siapapun. Sehingga bahkan ketika pun Allah mengatakan lakukan ini atau jangan lakukan ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan lakukan ini, jangan lakukan ini, ya kadang-kadang kita selalu punya pertimbangan lain untuk tidak melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kenapa? Karena kita menganggap kita lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Tapi ternyata para sahabat cara pandangnya tidak seperti itu. Ya, perspektif mereka tidak seperti itu. Ya, di sini tadi Rafi' bin Khudayj mengatakan ya, bahwa Nabi SAW itu melarang kami ya, melakukan sesuatu yang menurut kami itu bermanfaat untuk kami, tetapi kami menganggap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat dari manfaat apapun yang ada di dunia ini. Jadi karena itu misalnya dalam kasus kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara misalnya, Nabi SAW mengingatkan kita bahwa tidak beruntung satu kaum ketika kaum itu menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita. Nah, banyak orang yang mencoba memberikan analisis terhadap hadis ini yang intinya sebenarnya akhirnya menolak hadis ini. Menolak pernyataan Nabi SAW bahwa kepemimpinan wanita ya dalam level sebagai kepala negara misalnya itu adalah sesuatu yang merugikan. Ya. Dengan mengangkat misalnya data-data bahwa ini negara ini dipimpin oleh wanita dan mengalami kemajuan
Perdana Menterinya wanita mengalami kemajuan dan lain sebagainya. Maka kalau mengikuti jawaban atau pernyataan Rafi' bin Khudais radhiyallahu ta'ala anhu tadi, kita mengatakan bahwa ukuran keberhasilan, kesuksesan atau tidak itu tidak sepenuhnya diukur dengan ukuran-ukuran material seperti itu. Tetapi ketika kita menolak untuk mengikuti panduan Nabi SAW, maka ketika itu kita sudah tidak beruntung. Ketika itu kita sudah mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Rafi' bin Khudais tadi, karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu manfaatnya mengalahkan manfaat dan maslahat apapun yang ada di dunia ini. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab yang menjadikan generasi sahabat itu sebagai generasi terbaik, ya, melalui kebersamaan mereka bersama Nabi SAW. Ya, sejarah manusia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman ini, yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam sejarah manusia, yang tidak pernah dikenal dengan peradaban yang besar ketika itu, berhasil membangun sebuah peradaban yang luar biasa yang diakui oleh dunia, dan Nabi SAW diakui bahkan oleh banyak non-muslim sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Oke, jadi itu pesan yang ketiga. Pesan ketiga ini tentang bagaimana kita melihat ittiba kita kepada Nabi SAW itu dengan cara pandang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian pesan yang keempat, kata beliau, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yaqtaduna bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatan bihi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu meneladani dan mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keteladanan terhadap beliau. Dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat sebuah cincin dari emas. Lalu beliau mengenakan cincin itu, kemudian meletakkan mata cincin itu di bagian dalam tangan beliau, ya, jadi bukan di bagian yang tampak di luar tapi bagian dalam tangan beliau. Lalu melihat Nabi SAW melakukan itu, maka para sahabat pun juga akhirnya ikut membuat cincin, ya, ikut membuat cincin sebagaimana Nabi SAW membuat cincin, ya, membuat cincin dari emas. Hingga akhirnya satu waktu Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Kemudian di atas mimbar itu beliau melepas, ya, mencopot cincin yang beliau kenakan. Jadi tampaknya pada saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang diharamkannya kaum pria mengenakan emas, ya, termasuk dalam bentuk cincin. Maka beliau melepaskan itu di mimbar, lalu beliau mengatakan, inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu fassahu min dakhil. Sesungguhnya aku sebelumnya mengenakan cincin ini dan meletakkan, ya, mata cincin itu di bagian dalam tangan, ya, di bagian dalam tangan itu maksudnya bukan pada bagian yang tampak dari tangan itu. Lalu kata Ibnu Umar, farama bihi,
Kemudian Nabi SAW setelah mengatakan itu, beliau melempar, membuang cincin itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi la albasuhu abada, demi Allah aku tidak akan mengenakan cincin ini lagi untuk selamanya. Maka melihat Nabi SAW melakukan itu, kata Ibnu Umar, fanabadhan nasu khawatimahu, maka orang-orang pun, para sahabat pun juga ikut melepas, mencopot cincin-cincin yang mereka kenakan. Jadi para sahabat ini, spirit ittiba'nya kepada Nabi SAW itu sampai pada level itu. Jadi Nabi buat cincin, mereka ikut buat cincin. Ketika Nabi SAW membuang cincin itu, maka mereka juga ikut membuang cincin itu. Untuk menggambarkan kepada kita tentang seberapa detil para sahabat Nabi SAW itu meneladani, mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian pesan yang kelima, pesan yang terakhir terkait ittiba ini, kata beliau, at-taraddudu fil ittiba'i awil kasalu fihi yunafi kamal al-imtithal. Ragu dalam ittiba, ragu dalam mengikuti Nabi SAW, atau merasa malas untuk mengikuti Nabi SAW, itu menafikan kesempurnaan peneladanan kita kepada Nabi SAW. Jadi ragu mencontoh atau malas meneladani Nabi SAW itu berpotensi mengurangi keteladanan kita kepada Nabi SAW, dan itu adalah satu hal yang sangat serius. Apalagi kalau Anda mengaku mencintai Nabi SAW. Maka jangan ragu untuk meneladani Nabi SAW. Jangan malas untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau misalnya sampai mendahulukan panduan selain Nabi SAW, padahal dalam kasus itu, dalam masalah itu sudah ada panduannya dari Nabi SAW. Karena itu di sini beliau katakan, wa man qaddama qawlan ala qawlin Nabi SAW lam yakun minal mustajibina lah. Orang yang lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan pendapat orang lain atas pendapat Nabi SAW atau pandangan Nabi SAW, maka berarti orang itu termasuk kategori mereka yang tidak menjawab, tidak memenuhi seruan dan ajakan Nabi SAW untuk mengikuti beliau. Berarti dia termasuk orang yang enggan mengikuti Nabi SAW. Dan ini serius ancamannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang menolak. Maka mendengarkan itu para sahabat heran, apa ada orang yang menolak manusia sebaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa man ya'bah? Wahai Rasulullah, siapa itu yang enggan atau siapa itu yang menolak untuk mengikuti Anda? Maka jawaban Nabi SAW, jawaban ini jadi kaidah penting untuk kita. Jawaban Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, patuh kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang
menolak siapa yang durhaka, siapa yang membangkang, ya, lebih memilih pendapat orang lain daripada pendapatku, lebih memilih petunjuk orang lain daripada petunjuk dan panduan yang aku sampaikan, faqad aba, maka berarti dia sudah enggan, dia sudah tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi itu saja indikasinya. Indikasinya kita mau masuk surga atau tidak. Kalau kita taat kepada Nabi SAW berarti kita mau masuk surga. Kalau kita tidak taat, kalau kita durhaka kepada Nabi SAW, berarti memang kita tidak mau mendapatkan surga. Maka itulah 5 pesan penting yang penting untuk kita cermati, kita renungkan, kita amalkan tentu saja kaitannya dengan usaha kita untuk ittiba kepada Nabi SAW sebagai usaha kita membuktikan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.